Kerusuhan yang terjadi pada 27 Juli tahun 1996 itu sampai menelan 5 korban jiwa dan 23 orang dilaporkan hilang. Oh my god. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terutama untuk kalian yang suka sejarah, apalagi sejarah Indonesia yang kita bahas di Historytelling Jas Merah. Historytelling Jas Merah, Presiden-Presiden Republik Indonesia. Episode Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima dan Presiden perempuan pertama Republik Indonesia. 23 Januari 1947 di Yogyakarta lahir seorang putri yang diberi nama Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Dari banyaknya bayi perempuan yang dilahirkan di Jogja pada hari itu, Megawati adalah bayi yang ekstra spesial karena dia terlahir sebagai anak kedua dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan istrinya Fatmawati. Megawati adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Kakaknya adalah Guntur Soekarno Putra dan adiknya adalah Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra. Nah, itu yang seibu. Dan yang membedakannya dari anak-anak lain adalah masa kecil Megawati yang dihabiskan di Istana Merdeka. Di sana Megawati kecil sering banget nih main bola bersama kakaknya, Guntur, dan juga menari untuk menghibur para tamu-tamu negara. Tapi meskipun terlahir sebagai anak presiden, ibunya mendidik Megawati dengan nilai-nilai sederhana seperti empati, disiplin. Megawati kecil juga bersekolah di satu sekolah yang sama di Perguruan Cikini, Jakarta dari SD sampai SMA. Dan semasa sekolahnya Megawati itu dikenal sebagai anak yang lincah dan suka banget tampil. Bisa dibilang dia memang mendapatkan karisma seperti yang dimiliki oleh ayahnya, Presiden Soekarno. Di tahun 1965 Megawati sempat kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, tapi dia tidak bisa menyelesaikan pendidikannya itu karena waktu itu keluarganya lagi susah guys. Ayahnya sedang dalam keadaan sulit. Yes, kalau misalkan kalian ngikutin Historytelling Jas Merah, kalian akan tahu bahwa di tahun 1965 terjadi gerakan 30 SPKI. Bahkan dalam sebuah pidato, Megawati sempat menjelaskan guys, bahwa pada saat itu dia tuh nggak boleh kuliah hanya karena dia adalah putrinya Bung Karno. Tahun 1968, di usianya yang baru 21 tahun, Megawati menikah dengan seorang pilot Letnan 1 penerbang TNI AU bernama Surindro Soebjarso. Dari pernikahan pertamanya ini di usia 21 tahun, Megawati dikaruniai 2 anak laki-laki bernama Muhammad Prananda Prabowo dan Muhammad Rizky Pratama. Sayangnya 2 tahun kemudian pada 22 Januari tahun 1970, Surindro yang sedang bertugas tiba-tiba dinyatakan hilang bersama pesawat militernya. Pencarian dilakukan tapi tidak membuahkan hasil dan akhirnya Surindro dinyatakan kehilangan nyawanya. Hal ini membuat Megawati menjadi orang tua tunggal di umur yang masih muda banget, 23 tahun guys. Dan ketika duka kehilangan suaminya masih menyelimuti, pada 21 Juni tahun 1970 di tahun yang sama, Megawati juga kehilangan ayahnya untuk selama-lamanya. Setelah kepergian Presiden Soekarno, Megawati mencoba untuk berkuliah lagi, kali ini di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Tapi setelah 2 tahun berkuliah, dia lagi-lagi harus stop karena dia harus fokus mengurus keluarganya. Di tahun 1973, berarti 3 tahun ya setelah kejadian buruk menimpanya, Megawati kembali menikah dengan seorang pria yang dikenal dengan nama Taufik Kimas. Dan dari pernikahan yang ini, dia dikaruniai seorang putri bernama Puan Maharani. Nah, setelah pernikahan keduanya ini, beliau tuh lebih banyak menjalani peran sebagai ibu rumah tangga dan juga mengurus anak-anaknya. Tapi meskipun dia putus sekolah, Megawati dikatakan selalu ingat pesan ayahnya untuk mencari ilmu dimanapun kita bisa. Jadi walaupun dia menjalankan perannya sebagai seorang ibu rumah tangga, dia tetap nih guys aktif, ikut-ikut diskusi, nimbrung-nimbrung ketika orang ngomongin politik. Dia mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dia mencoba untuk menjaga warisan ayahnya, ikut diskusi tentang nasionalisme, Pancasila, dan mendekat pada kerabat-kerabat Presiden Soekarno.
Nah, di tahun 1980-an, Megawati tuh mulai ikut nih kegiatan sosial dan budaya, terutama yang terkait dengan nilai-nilai kebangsaan ala Presiden Soekarno. Beliau mulainya tuh hadir di komunitas-komunitas kecil, tapi dia juga nggak bisa menonjol karena pada saat itu keluarganya Soekarno guys, sisa-sisa dari keturunannya Soekarno itu masih dipantau banget nih sama pemerintahan Orde Baru. Baru di tahun 1986, Megawati mulai aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, sebuah organisasi yang dekat nih sama ide-ide nasionalis ala Presiden Soekarno. Jadi dia mulai ikut diskusi, dia mendukung aktivitas-aktivitas mahasiswa, dan di tahun 1987 Megawati membuat sebuah gebrakan. Dia masuk ke dalam Partai Demokrasi Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh seorang pria bernama Suryadi. Dan dengan itu Megawati juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Jawa Tengah. Nah, tentunya pesonanya Megawati sebagai putri dari Presiden Soekarno itu bikin partainya naik daun. Terutama orang-orang nih yang pada saat itu lumayan skeptis atau lumayan tidak puas dengan pemerintahan Orde Baru dan merasa bahwa dulu Presiden Soekarno tidak seperti itu. Mereka mulai mendukung bahwa ada bibit dari Presiden Soekarno yang mulai tampak di permukaan. Dari situlah mulai banyak nih orang-orang yang mendukung dia sebagai bibit unggul dari Presiden Soekarno. Akhirnya Megawati terpilih sebagai anggota DPR MPR. Nah, di tahun 1993 ketika Suryadi pada saat itu masih menjadi ketua umum dari PDI, kena isu guys, kena skandal bahwa dia telah melakukan penculikan kader. Dan karena isu tersebut, PDI menggelar sebuah kongres luar biasa di Surabaya, dan di situ Megawati tiba-tiba dipilih untuk menggantikan Suryadi menjadi ketua umum PDI periode 1993 sampai 1998. Nah, ketika dia terpilih menjadi ketua umum PDI seakan guys mendapatkan makeover. Seakan dengan terpilihnya Megawati Soekarno Putri, PDI memiliki stance baru sebagai partai yang memperjuangkan hal-hal yang dulu diperjuangkan oleh Soekarno. Dan Megawati juga mulai mengenalkan diri dan mendekatkan diri pada rakyat. Dia melakukan tur keliling Indonesia untuk menemui orang-orang. Dan ketidaksukaan plus ketidaksetujuannya pada Orde Baru membuat banyak banget orang berpihak pada PDI. Dan of course Megawati sebagai simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Nah, kepemimpinannya Megawati Soekarno Putri di PDI itu tentunya bikin pemerintah Orde Baru lumayan was-was. Apalagi ketika mulai ada nih bisikan-bisikan yang mengatakan bahwa Megawati ini saking kuatnya dan banyaknya pendukungnya akan diusung untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi di pemerintahan. Bahkan mungkin jadi calon wakil presiden. Nah, 2 tahun nih sebelum masa jabatannya di PDI berakhir, PDI menggelar sebuah kongres di Medan. Lewat kongres itu, Suryadi dinyatakan untuk menjadi ketua umum PDI lagi periode 1996 sampai 1998. Di situ pemerintahannya Presiden Soeharto langsung cepet-cepet mereka bilang iya kami setuju Suryadi aja jadi ketua partai. Mengetahui hal itu, tentunya Megawati dan juga kubunya tidak terima. Mereka melakukan perlawanan dan juga melakukan aksi unjuk rasa untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Semakin memanas konfliknya di tahun 1996 sampai memicu kerusuhan besar di area kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Kerusuhannya itu nggak cuman kayak ribut-ribut biasa guys. Kerusuhan yang terjadi pada 27 Juli tahun 1996 itu sampai dikenal dengan nama Kuda Tuli dan menyebabkan kerugian material sampai 100 miliar rupiah. Oh my god. Kejadian kelam itu juga menelan 5 korban jiwa, 149 orang terluka, dan 23 orang dilaporkan hilang, termasuk aktivis Wiji Tukul. Dan karena hal ini, kerusuhan Kuda Tuli itu menjadi salah satu pelanggaran HAM paling brutal di sejarah Indonesia. Pihak ABRI pada saat itu bilang bahwa PKI bersalah, mereka yang menyebabkan kerusuhan. Tapi PRD, Partai Rakyat Demokratik juga salah, mereka dalangnya. Sampai akhirnya salah satu aktivis PRD guys, Budiman Sujatmiko, itu dijebloskan ke penjara dengan hukuman 13 tahun penjara. Intinya it was a huge incident. Insiden yang besar banget. Sampai setelahnya Megawati harus minta pendukungnya untuk tenang dan tunggu aja sampai hasilnya keluar. Hasil dari gugatannya terhadap pemerintah dan Suryadi di pengadilan. Hasil pun keluar dan ternyata guys, Megawati masih kalah dalam gugatannya.
Tapi walaupun kalah di pengadilan, kekalahan tersebut malah menguatkan posisinya dia di ranah politik. Tahun 1999 ketika Orde Baru jatuh, Megawati mengubah PDI menjadi PDI Perjuangan, PDIP. Dan di pemilu 1999, PDIP menang besar dengan 33% suara. Ini menandakan bahwa PDIP menduduki 153 kursi di pemerintahan. Oh my god. Meskipun begitu, pada saat itu, berdasarkan votingnya MPR, yang menang itu adalah Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Jadi beliau dilantik sebagai presiden dan Megawati dilantik sebagai wakil presiden. Nah, seperti yang kita bahas di storytelling sebelumnya di episodenya Presiden Gus Dur, belum genap 2 tahun memimpin pada 23 Juli tahun 2001, MPR melengsarkan Presiden Gus Dur. Dan ketika Presiden Abdurrahman Wahid dilengsarkan, jabatan presiden digantikan dengan wakil presidennya. Dan ini menoreh sejarah, membuat Megawati Soekarno Putri presiden perempuan pertama dalam sejarah Indonesia. Setelah menjadi presiden, Presiden Megawati membuat Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Beliau juga yang mengatur diadakannya pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Dan karena inilah Megawati dikenal dengan julukannya Ibu Penegak Konstitusi. Di masa kepemimpinannya, Megawati juga mulai memisahkan TNI dari politik. Beliau mendukung penuh pemisahan Polri dari TNI. Hal ini membuat polisi lebih fokus dengan keamanan nasional dan TNI fokus dalam pertahanan nasional. Walau dengan hal-hal ini, pemerintahan Megawati juga tidak luput dari kritik, guys. Presiden Megawati dianggap cukup lamban dan kurang tegas dalam menangani konflik, kayak kerusuhan di Maluku, Poso, dan konflik Ambon. Ada juga beberapa kebijakan beliau yang dinilai cukup kontroversial. Salah satunya adalah keberaniannya dalam mengakhiri kerjasama dengan International Monetary Fund, sebuah badan internasional yang bertujuan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan internasional. Padahal pada saat itu Indonesia masih mendapatkan pinjaman dari IMF sebesar 5 miliar dolar karena dampak krisis keuangan 1997-1998. Tapi Megawati pada saat itu bilang bahwa dia nggak sudi Indonesia tuh bergantung dengan IMF sehingga bisa diatur-atur oleh pihak asing. Beliau bilang, sepertinya saya merasa, maaf ya, jangan disampaikan ke IMF, nanti dia ngamuk. Saya bilang, saya suka bahasa guyon. Gile, dia nih siapa ya? Republik-republik kita? Lah kok mesti begini, mesti begitu? Saya bilang, nanti dulu lah, ucapnya. Nah, setelah keputusan yang ini, Megawati yang didampingi sama wakilnya Hamzah Haz menerbitkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi sesudah berakhirnya program IMF itu untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Walaupun ternyata guys, dampaknya cukup baik. Kurs rupiah yang semulanya 9.800 pada tahun 2001 menjadi 9.100 di tahun 2004. Tingkat inflasi juga menurun dari 13,1% menjadi 6,5%, sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%. Begitupun poin IHSG dari 459 naik ke 852. Nah, tapi ternyata salah satu usaha untuk menurunkan inflasi itu menuai kontroversi juga. Karena di Desember tahun 2002, beliau ini menjual sebuah saham perusahaan BUMN kita, Indosat, yang akhirnya dikuasai sama Singapura. Hal ini membuat banyak banget masyarakat dan juga DPR sampai protes karena dianggap menjual aset negara ke asing. Apalagi Indosat pada saat itu dianggap sebagai BUMN yang sangat-sangat menguntungkan. Sampai sekarang ya, Presiden Megawati juga pernah menjual hak eksplorasi ladang gas dengan harga yang dianggap terlalu murah. Para ahli ekonomi itu sampai marah guys, menilai keputusan Presiden Megawati itu membuat negara rugi. Dan kontroversi yang paling besar tentunya adalah ketika Presiden Megawati menjual 2 pulau Indonesia, Pulau Sipadan dan juga Pulau Linggitan ke Malaysia. Tapi guys, sebenarnya Presiden Megawati itu tidak pernah menjual pulau-pulau tersebut karena ternyata pulau-pulau itu emang bukan milik Indonesia. Jadi Pulau Sipadan sama Pulau Linggitan itu berada di timur laut Pulau Kalimantan, sekitar 150 km dari Pulau Tarakan yang terletak di Kalimantan Utara. Nah, tadinya lokasinya tuh nggak jelas apakah ini milik Indonesia sama Malaysia, karena dulu Belanda kan jajah Indonesia, Inggris jajah Malaysia. Dan gara-gara nggak ada garis perbatasan wilayah itu, dari tahun 1969 Indonesia sama Malaysia itu udah rebutan 2 pulau itu. Sampai akhirnya Desember tahun 2002, Mahkamah Hukum Internasional menetapkan bahwa 2 pulau tersebut adalah milik Malaysia. Bukan milik sih, bagian dari Malaysia. Jadi walaupun memang ditetapkannya dan kita kehilangannya di bawah era kepemimpinannya Presiden Megawati, it's technically not her fault. Bukan salah beliau. Tapi ada kontroversi lainnya. Di tahun 2003 ketika Presiden Megawati menerapkan status darurat militer di Aceh buat menghadapi gerakan Aceh Merdeka, GAM.
Operasi militer di sana itu sangat-sangat sengit guys, dan menelan banyak banget korban, baik sipil maupun militer. Akhirnya banyak banget aktivis HAM yang mengkritik keras operasi tersebut karena dianggap membuat rakyat Aceh semakin menderita. Ada lagi kontroversi munculnya dugaan nepotisme karena suami Presiden Megawati, bapak negara ya jatuhnya, Taufik Kimas, dan beberapa kerabat dekat mereka mendapatkan posisi-posisi penting di PDIP dan juga proyek-proyek pemerintahan. Ada lagi di tahun 2003, Presiden Megawati menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi dan juga mengatasi defisit anggaran. Keputusan ini bikin demo besar-besaran, terutama dari mahasiswa dan buruh karena harga kebutuhan pokok tiba-tiba melonjak. Meskipun banyak sekali pihak yang tidak puas dengan masa kepemimpinan Presiden Megawati, beliau berhasil menyelesaikan masa jabatannya sampai akhir. Di Pilpres tahun 2004, Presiden Megawati kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hashim Muzadi, tapi beliau kalah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di Pilpres tahun 2009, beliau kembali nyalon bersama Prabowo Subianto, tapi kembali kalah dari Presiden SBY. Meskipun nggak jadi presiden lagi, Presiden Megawati tetap menjadi Ketua Umum PDIP sejak tahun 1999 sampai saat ini. Beliau juga sukses mengantarkan kader PDIP, Joko Widodo, menjadi presiden di tahun 2014 dan 2019. Sampai hari ini beliau juga masih aktif dalam politik, walau seringkali tersandung kontroversi seperti pidato yang dianggap rasis. Papua itu kan hitam-hitam ya. Iya, tapi maksud saya begini, waktu permulaan saya ke Papua, makanya waktu kemarin saya bergurau dengan Pak Wempi. Kalau sama Pak Wempi deket, nah itu dia ada kopi susu. Atau kurang sensitif dan klasis. Ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Jadi bayangkan tapi kopi rupane. Atau candaan-candaan yang dianggap arogan. Pak Jokowi itu yang dulu mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Regardless, beliau adalah individual yang penuh semangat dan kita bisa belajar. Tepat banget nih guys, aku syuting ini sebenarnya di hari Kartini walaupun tayangan nanti, dan kita bisa belajar dari semangatnya sebagai seorang perempuan Indonesia yang tidak merasa bahwa dia kurang dari laki-laki. Semangat perjuangan, ambisi-ambisinya. Kalau di bahasa Inggris ada yang namanya breaking glass ceiling. Apa tuh bahasa Indonesia? Menghancurkan atap kaca. Seseorang yang tidak membiarkan ekspektasi normal dari dirinya menjadi penghambat dari potensi dan possibility, kemungkinan yang dia impikan. Beliau seorang ibu, seorang istri, seorang anak, seorang negarawan, dan seorang presiden. Sehat-sehat Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri. Terima kasih semuanya yang sudah menonton episode kali ini. Nggak sabar untuk bacain komentar-komentar kalian di bawah, dan jangan lupa subscribe karena besok kita ketemu lagi di Neror, dimana kita akan membahas yang horor-horor. So I'll see you guys tomorrow. Bye-bye. Storytelling Megawati di Pilpres tahun 2000 di Pilpres tahun 9 mereka melakukan perlawanan yang pada saat itu dipimpin oleh seorang pria bernama Sudarji. Sudarji ini siapa? Oh, Suryadi, sorry maaf.